Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi tentang bab 1 tentang kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami, kelompok Athena. Saya sendiri Depsa Nupira sebagai moderator. Di sebelah saya penyaji 1 Aisyah Briliana. Di sebelahnya Weni Yuliani sebagai penyaji 2. Dan yang di ujung Risti Kania sebagai penyaji 3. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi. Untuk penyaji 1, disilakan untuk memaparkan materinya. Baiklah, sebelum memasuki materi, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu sejarah. Sejarah adalah peristiwa masa lalu atau masa lampau yang berhubungan dengan banyak orang yang ada di masa depan. Baiklah, kita lanjutkan ke materi, yaitu konsep manusia dalam sejarah. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Bila dipisahkan, maka tidak akan ada peradaban dan kemajuan manusia, karena peradaban dan kemajuan manusia terlahir dari adanya peristiwa yang berkelanjutan. Manusia dalam sejarah berperan sebagai subjek dan objek dalam sejarah. Sebagai subjek, manusia menceritakan atau menulis kembali peristiwa sejarah, sedangkan sebagai objek, manusia berperan sebagai aktor dalam sejarah. Nah, dalam konteks ini, manusialah yang sangat berperan penting dalam sejarah. Jadi, seharusnya sejarah itu bukan hanya ditulis untuk kepentingan kedudukan atau legitimasi seorang saja, tetapi untuk mengungkapkan nilai dan makna sebenarnya dari peristiwa sejarah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk penyaji 1. Selanjutnya penyaji 2, saya persilakan. Baiklah, di sini saya sebagai penyanyi 2 akan menjelaskan tentang ruang lingkup sejarah. Sebelum kita masuk ke dalam ruang lingkup sejarah, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan ruang. Ruang itu adalah tempat permukaan bumi baik secara keseluruhan maupun sebagian. Nah, di dalam ruang lingkup ini, sejarah itu terbagi menjadi 3, yaitu sejarah lokal, sejarah nasional, dan sejarah internasional. Sejarah lokal adalah sejarah atau peristiwa sejarah yang terjadi di ruang lingkup geografis kecil dan tidak berpengaruh terhadap daerah lain. Salah satu contohnya seperti bagaimana daerah itu terbentuk. Lalu ada sejarah nasional. Sejarah nasional itu adalah sejarah yang ruang lingkup geografisnya lebih besar daripada sejarah lokal. Contohnya suatu peristiwa sejarah yang terjadi di dalam suatu negara tetapi tidak berpengaruh terhadap negara lain. Contohnya adalah peristiwa G30 SPKI yang terjadi di Indonesia. Lalu kita masuk ke sejarah internasional. Sejarah internasional itu adalah sejarah yang ruang lingkupnya sudah mencakup skala global dan sangat berpengaruh bagi kehidupan internasional. Salah satu contohnya yaitu adalah Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Sekian dari saya, penyaji 2, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk penyaji 2. Selanjutnya kepada penyaji 3, saya persilakan. Setelah konsep ruang, kita akan memasuki konsep waktu. Waktu merupakan seluruh rangkaian proses perbuatan atau keadaan yang terjadi dalam kehidupan. Waktu juga merupakan lama atau singkatnya suatu peristiwa terjadi. Waktu ini adalah konsep dasar dari sejarah, karena fenomena atau peristiwa dapat dikatakan sejarah karena ditunjukkan waktu terjadinya. Waktu terbagi menjadi 3 dimensi, yaitu masa lampau, masa kini, dan masa depan. Nah, masa lalu ini dijadikan manusia sebagai pedoman untuk melakukan sesuatu di masa kini dan masa depan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu saja materi dari kami. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi